Oke, Baik, Mister. kita lanjutkan materi perkuliahan kita, yaitu tentang Back to the Future. Ini bab 9 di buku materi ya. Di sini ada opening, pembukaan, yaitu tentang past, present, and future. Jadi perbedaan utama dalam bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris itu adanya tenses. Jadi ketika kita menuliskan, mengucapkan sesuatu itu harus sesuai aturan dengan tensisnya. Tensisnya itu mengikuti apa? Mengikuti waktu, kapan sebuah pekerjaan, aktivitas, atau kejadian itu dilakukan atau terjadi, gitu ya. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan misalkan saya dulu apa? Kulit saya dulunya putih, gitu ya. Artinya sekarang mungkin kulitnya udah nggak putih, gitu ya. Nah, untuk merubah atau membuat pemahaman kalimatnya ini terjadi di masa lampau, di masa lalu, kita cukup menambahkan kata dulu. Tetapi kalau dalam bahasa Inggris tidak seperti itu. Ada struktur bahasa yang berubah. Misalkan kata kerjanya berubah. Jadi kata kerjanya harus mengikuti waktu kapan pekerjaan tersebut dilakukan. Ya, ini ada beberapa contoh kalimat gitu ya. Ini yang pertama adalah tentang air travel atau perjalanan udara. Di zaman dulu, in the past, Wright brothers first successful flight in 1903. Jadi Wright bersaudara, ini kakak adik ya, nama belakangnya Wright, nama keluarganya, mereka berhasil pertama kali melakukan penerbangan pada tahun 1903. Ini tapi ya terlihat ya di dalam ilustrasi ini gambarnya seperti pesawat capung. Jadi belum pesawat seperti yang kita tahu sekarang. Ini 1903, berapa tahun lebih awal dari Titanic. Kalau Titanic kan sepertinya tenggelam tahun 1912 kalau nggak salah. Lalu di masa sekarang gitu ya, air travel itu sekarang berbentuk seperti ini, Concorde Supersonic Jet. Jadi sebenarnya semua pesawat itu disebutnya jet ya, termasuk pesawat yang mungkin kita sering dengarnya private jet gitu ya, pesawat pribadi. Nah itu yang eh, pesawat yang mengangkut banyak orang pun, yang umum commercial flight pun sebenarnya namanya jet gitu ya. Hanya kalau private jet ya dimiliki perorangan gitu ya, yang naik juga orang-orang tertentu. Kalau commercial ini siapa saja bisa naik asalkan bisa membeli tiket ya. Lalu di masa depan dikatakan akan ada commercial flights to outer space. Akan ada penerbangan ke luar angkasa. Ini sudah apa ya, sudah mulai terjadi gitu ya dengan adanya Elon Musk, dengan SpaceX-nya yang akan melakukan itu, walaupun belum terrealisasi tapi akan eh, sudah ada apa ya, blueprintnya gitu. Lalu berikutnya home entertainment, ini color television di tahun 1941, 1941. Jadi televisi berwarna itu pertama kali muncul tahun 1941. Lalu kalau zaman sekarang itu computer games. Kita main komputer, sorry, kita main games di komputer. Lalu nanti kalau makin berkembang lagi gitu ya, sekarang sudah bisa di telepon genggam, di smartphones. Lalu di masa depan diramalkan akan ada three dimensional TV. Kalau sekarang kan 3D baru ada di bioskop ya, yang kalau nonton pakai kacamata khusus. Nah, ini nanti diramalkan akan ada juga teknologi 3D di televisi di rumah-rumah. Lalu berikutnya population, ini apa, jumlah jiwa gitu ya, jumlah orang di London. In 1890 there were 4 million people. Ada 4.000 orang di London pada tahun 1890. In Tokyo in 1995 there were 28 28 million and 500,000 people. Jadi ada 28.500 orang di Tokyo pada tahun 1995.
Lalu di masa depan diramalkan akan ada namanya megacities in every country. Jadi megacities itu kota-kota besar, penduduknya padat, gitu ya. Ini berbeda dengan sama seperti metropolitan, tapi megacities itu lebih besar lagi, tetapi berbeda dari kosmopolitan. Kalau kosmopolitan Kayak itu, Sarajana. ya halo, kenapa Tidak, Mas? tidak Pak. Tidak saya. Oke. Eh, Kalau kosmopolitan itu merupakan kota-kota yang penduduknya itu beragam, jadi majemuk. Jadi kalau di Indonesia ya kota-kota yang penduduknya itu dari Sabang sampai Merauke ada, atau kalau negara yang negara-negara yang warganya itu beragam, itu namanya cosmopolitan. Jadi berbeda dengan megacities ataupun metropolitan. Seperti biasa, we have dialogue. Adakah yang mau membacakan? Adakah yang mau membacakan dialog ini? Boleh, Miss. Pak, Mister. Saya. Siapa namanya? Darwin sama Rozi. Oh oke, silakan. Ini Darwin gak ada namanya. Oh, iPhone sorry. itu Darwin. Saya yang Darwin, Pak. Ada nama. Oh, oh saya sorry. Oh ya ya Darwin ada. Oh ya Rosie ada. Oke, di atas. Silakan. Mr. Lee. Bambu tajam dijatuhkan dari atas pohon. The neighborhood sure has changed. What was this place like before, Grandpa? Well, there used to be grocery store right here on this corner. It was pretty quiet. Not many people lived here then. This day, the population is growing fast. Yeah, Oh, I you- bet will they will tear down all this old building soon. In a few years, there will be just malls and high-rise apartments. Hey, that doesn't sound too bad. No, but I'll miss the old days. Oke, makasih Mas Darwin dan Mas Rozi. Jadi ini percakapan antara Karen gitu ya, seorang gadis masih kecil gitu ya, remaja dengan kakeknya. Jadi mereka ini sedang berjalan-jalan melihat demolition site, jadi lokasi yang sedang dirobohkan, diruntuhkan, sedang diratakan gitu ya. Lalu si kakeknya ini bercerita kalau zaman dahulu tempat apartemen yang dirobohkan itu di pojokannya di perempatan gitu ya, corner itu biasanya perempatan karena kalau di Amerika kan blok-blok gitu ya. Jadi perempatan-perempatan itu grocery store. Nah, ini grocery store berbeda pemahamannya atau maknanya itu sebenarnya berbeda dari grocery store yang kita pahami. Kalau kita pahami toko grosir, toko yang kalau belanja banyak. Kalau di luar negeri, grocery store itu merupakan tempat belanja kebutuhan sehari-hari seperti susu, telur, roti, itu namanya grocery store. Kalau di sini toko grosir biasanya toko yang kalau kita beli dalam jumlah banyak nanti harganya jadi murah. Jadi ada sedikit perbedaan. Lalu berikutnya apa ya? Neighborhood. Neighborhood itu seperti apa ya? Seperti RT RW gitu ya. Jadi tapi bukan orangnya, tapi areanya, area yang sekitaran rumah yang lingkupnya kecil gitu ya, neighborhood. Lalu apalagi Dale. Dale. They will itu disingkat Dale. Tear down. Tear berbeda dengan tear. Kalau tear air mata, kalau tear itu meruntuhkan. Jadi tulisannya sama tetapi cara pelafalannya berbeda karena nanti maknanya bisa berbeda. Oke, di dalam conversation tadi itu ada yang namanya time contrast. Seperti tadi saya sampaikan dalam bahasa Inggris itu ada yang namanya tenses. Tenses ini nanti berkaitan erat dengan kapan sebuah pekerjaan, sebuah aktivitas itu dilakukan. Yang nantinya ini berpengaruh pada kata kerja yang digunakan dalam kalimat tersebut. Sehingga nanti biasanya dalam kalimat yang
dirubah sesuai dengan tensisnya itu adalah verb-nya. Jadi kata kerjanya yang dirubah. Selain itu, penanda tensis dari suatu kalimat juga merupakan atau bisa jadi adanya tanda namanya time reference. Bagian dalam kalimat yang menunjukkan kapan sebuah pekerjaan itu dilakukan, gitu ya. Jadi kata kerjanya itu yang dirubah. Contohnya di sini untuk yang past, in the past not many people live here. Zaman dahulu tidak banyak orang tinggal di sini. Time reference-nya itu in the past. Lalu verb-nya itu lived yang merupakan verb 2 dari kata kerja live. Karena kenapa pakainya lived? Karena in the past, zaman dahulu. Berbeda dengan contoh present, these days the population is growing fast. Sekarang ini populasi tumbuh cepat, sedang tumbuh cepat. Nah, is growing itu merupakan verb. Verbnya sebenarnya dari kata grow, lalu ditambahkan ing karena dia diawali verb be, karena kalimatnya ini adalah present continuous. Dan time reference-nya adalah these days. Lalu untuk future itu ada soon, there will be a lot of high-rise apartments. Sebentar lagi atau tidak lama lagi akan banyak apartemen tinggi. Jadi high-rise itu menjulang gitu ya, pencakar langit lah. Kalau pencakar langit kan skyscraper, kalau high-rise menjulang. Artinya hunian yang ke atas seperti apartemen, rusun gitu ya, rumah susun dan lain-lain. Jadi di sini time reference-nya adalah soon dan verb-nya itu will be. Jadi will be, verb-nya itu verb be, will-nya adalah models yang kita gunakan kalau kita menulis kalimat dalam bentuk future tense, simple future tense. Kita lihat contoh berikutnya. People used to shop at grocery stores. Orang dulunya berbelanja di toko grosir. Nah, used to ini merupakan penanda past tense. Artinya adalah kebiasaan yang dilakukan di masa lampau. Used to. Kalau masa sekarang, nggak usah pakai used to. People shop at grocery store. Kalau misalkan orang masih berbelanja di toko grosir, gitu ya. Tidak perlu pakai used to. Penggunaan used to di sini menandakan bahwa kalimatnya ini past tense yang bermakna kebiasaan yang terjadi di masa lampau. Artinya sekarang sudah ditinggalkan. Orang belanja sekarang lewat Shopee, gitu ya, Tokopedia dan lain-lain. Contoh untuk present-nya, today people shop at supermarket. Sekarang ini, jadi today di sini bukan hanya hari ini, gitu ya, tetapi sekarang ini, ya sekarang saat-saat ini, gitu ya, people shop at supermarket. Orang berbelanja di supermarket. Kalau zaman dahulu di toko grosir itu seperti toko kelontong yang kecil biasanya ya. Kalau di Indonesia sering disebut juga toko Madura. Lalu sekarang gitu ya orang-orang berbelanjanya di supermarket. Nah, kalau in the future, in 20 years, people might buy groceries by computer. Dalam 20 tahun lagi, orang mungkin akan berbelanja grosir melalui komputer. Ini sudah terjadi sekarang ya. Orang berbelanja sayuran pun sekarang sudah bisa secara online. Walaupun nggak lewat komputer, tapi sudah lewat handphone gitu ya. Jadi sama saja. Jadi ini meramal gitu ya, meramal kejadian di masa depan. Jadi selain will, penggunaan kata might juga merupakan models untuk future tense. Tetapi kalau might itu nanti akannya lebih lemah. Kalau yang will itu ramalannya sudah lebih cukup kuat. Kalau might itu ramalannya masih lemah gitu ya. Contoh berikutnya, 50 years ago, people lived to around 60. 50 tahun yang lalu, orang hidup hingga 50 tahun. 60. 60. Penanda atau time reference dari past tense-nya adalah 50 years ago, dan tensisnya atau verb-nya itu past tense, tensisnya past tense,
Tensisnya pas, lalu verbnya sama seperti contoh nomor 1, lift. Jadi dari kata lift diberi D jadi lift. Kalau contoh presentnya, nowadays people live to about 75. Sekarang ini atau saat ini sama seperti today sebenarnya maknanya. People live to about 75. Orang hidup hingga 75 tahun. Lalu contoh future tense-nya, in the future people are going to live even longer. Di masa mendatang orang akan hidup lebih lama lagi, umurnya jadi lebih panjang gitu ya. Nah, di sini penggunaan future tense-nya diberi penanda dengan are going to. Kalau time reference-nya atau penanda waktunya adalah in the future, di masa yang akan datang. Kalau tensesnya itu menggunakan are going to. Artinya ini peramalannya lebih yakin lagi. Jadi kalau will itu belum yakin, yakin tapi ya tengah-tengah lah. 50% lah. Kalau might di bawah 50%, kalau going to itu di atas 50%. Pernah saya contohkan di semester lalu, jadi going to itu misalkan kalau kita mau liburan, udah beli tiket, udah booking pesawat gitu ya. Nah, itu artinya kita pakai going to untuk menuliskan kalimatnya. Oke, kita lanjutkan ke conversation berikutnya. Apakah ada yang mau membacakan? Saya adalah Anissa. Namira. Namira, oke, sorry. Soalnya tadi Anissa juga nggak mute. Siapa yang mau menemani Namira? Ada yang mau menemani Namira? Saya Luis, Pak. Oke, silakan. I'm Jody. Oh, I feel awful. I really have to stop smoking. So why don't you quit? Well, if I quit, I might gain weight. A lot of people do, but And if I gain weight, I won't be able to fit into any of my clothes. will you can always go on a diet? Oh no, I'm terrible to losing weight on diets. So if my clothes don't fit, I will have to buy new ones. I will have to get a part-time job and Listen, it is hard to quit, but it's not that hard. Do you want to know how I did it? Oke, makasih Egen dan Namira. Jadi ada sedikit perbaikan ya. Quit. Bacanya quit, lalu apalagi tadi? Diet ya. Oke, weight, berat badan itu weight. Oke, kita bahas di dalam percakapan tersebut ada tenses yang namanya conditional sentences with if clause. Jadi ada kalimat conditional. Conditional itu seperti persyaratan yang menggunakan klausa if, klausa kalau. Jadi conditional itu pengandaian. Kalau kita berandai-andai itu kan ada apanya ya? Ada kondisinya, situasinya, ada seperti syarat gitu ya, dan ada dampaknya, hasilnya, konsekuensinya. Conditional sentences can describe situation and consequences that are possible in the present or future. Kalimat pengandaian itu bisa menjelaskan situasi dan konsekuensi yang mungkin terjadi baik itu di masa sekarang atau di masa depan. Contohnya, jadi conditional sentences itu selalu dalam complex sentences. Jadi dalam satu kalimat ada dua klausa. Yang klausa pertama, nggak pertama sih, klausa salah satu klausanya itu diawali oleh if, diawali oleh kata if, yang mana nantinya klausa ini berfungsi sebagai possible situation yang ditulis menggunakan
present tense form, bentuk waktu sekarang yang sederhana. Sedangkan klausa satunya itu berisi konsekuensi akibat dari apabila persyaratan atau sebuah tindakan tersebut dilakukan. Contohnya, if I quit smoking, if I quit smoking, I might gain weight. Kalau saya berhenti merokok, saya bisa bertambah berat badannya. Ini apa ya? Jangan dijadikan alasan agar kalian merokok biar saya langsing gitu ya, enggak. Walaupun langsing tapi mungkin langsingnya tidak sehat gitu ya. Lalu contoh berikutnya, if I gain weight, I won't be able to fit into my clothes. Kalau berat badan saya naik, saya tidak akan muat, baju-baju saya tidak akan muat lagi gitu. Nah, di sini kita pahami bahwa kalimat pertama itu memiliki klausa pertama itu memiliki kata if, artinya klausa ini bukan klausa yang utuh. Jadi kalau dalam bahasa Indonesianya itu anak kalimat, sedangkan induk kalimatnya adalah klausa setelahnya. Jadi atau independent clauses bahasa Inggrisnya, kalau yang kalimat atau klausa yang ada if-nya adalah dependent clause. Jadi yang if I quit smoking, if I gain weight itu adalah dependent clauses atau anak kalimat. Jadi dia ketika dua klausa ini dipecah tidak bisa berdiri sendiri, harus digabung gitu ya, karena dia memiliki awalan if, sehingga kalimatnya ini bukan kalimat yang bukan tidak bisa menjadi kalimat sendiri. Lalu kalau yang berikutnya, if my clothes don't fit, I'll have to buy new ones. Kalau baju saya tidak muat, saya harus beli yang baru. Jadi kalau bajunya nggak muat, kalau baju dia hanya akan beli baju baru kalau baju lamanya nggak muat. Jadi seperti itu. Jadi pengandaian ini halu-halu lah ya kalau bahasa Indonesianya, dan juga seperti syarat gitu. Ya syaratnya saya akan beli baju baru kalau baju lama saya nggak muat lagi gitu kan, jadi seperti syarat ya. Lalu contoh berikutnya, if you get a part-time job, you may be able to save some money. Kalau kita menabung gitu ya, kita akan bisa menyimpan ya. Kalau kita if you get a part-time job, kalau kita ambil kerja sampingan, you may be able to save some money. Kamu akan bisa menabung. Jadi ini adalah conditional sentences, di mana conditional sentences itu selalu dalam dua klausa. Salah satu klausanya yang memiliki kata if itu bukan klausa yang utuh, artinya dia anak kalimat atau dependent clauses, tidak bisa berdiri sendiri, sedangkan kalimat lainnya itu independent clause, bisa berdiri sendiri atau induk kalimat. Seperti itu. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, coba kita sedikit recap ya. Jadi di tadi grammar pertama itu kita membahas time contrast atau penanda waktu yang membuat atau sebagai tanda atau sinyal gitu ya. Seperti apa kita meramu sebuah kalimat. Apabila ada time contrast yang present, berarti kalimatnya harus ditulis dalam menggunakan verb 1. Dan di dalamnya juga ada penanda waktu yang saat ini, sekarang ini. Berbeda dengan untuk past tense yang dimana verbnya itu harus jadi verb 2 dan penanda waktunya juga di zaman dahulu. Jadi seperti in the past,
used to atau 50 years ago. Kalau present tadi penanda waktunya these days, today, nowadays. Kalau future itu nanti penanda waktunya seperti soon, artinya sebentar lagi. In 20 years, 20 tahun lagi. In the future, di masa depan. Dan penanda waktu ini menjadikan kalimat ini harus ditulis dalam future tense. Di mana future tense ini ditandai dengan will be, might by, will atau will be, might atau might be, lalu be plus going to. Be ini artinya disesuaikan dengan subjeknya. Kalau subjeknya ini di sini people artinya plural, sehingga to be-nya adalah are. Sehingga di sini menggunakan are going to. Lalu grammar berikutnya tadi kita membahas conditional sentences. Conditional sentences merupakan kalimat pengandaian. Jadi kalimat pengandaian ini kalimat yang sesuatu itu akan dilakukan apabila hal lainnya juga terjadi atau dilakukan juga, gitu ya. Jadi kalau conditional sentences selalu harus dalam dua kalimat, bukan dua kalimat, dua klausa, di mana salah satu klausanya itu anak kalimat, klausa lainnya induk kalimat. Induk kalimat bisa berdiri sendiri, anak kalimat tidak bisa berdiri sendiri sebagai sebuah kalimat. Karena di awalnya itu diawali oleh preposition atau model seperti if. Seperti itu. Apakah sampai sini ada pertanyaan? Tidak, Sir. Oke, Ya, kalau Sir. ada, saya cukupkan pertemuan hari ini. Thank you so much everyone for joining. Insya Allah minggu depan kita mulai perkuliahan di hari Senin lagi ya. Oke, saya akhiri Zoom-nya. Selamat ngabuburit. Selamat berbuka bagi teman-teman yang Muslim. Bye-bye. Bye-bye, Ya. Pak. Nanti yang terlambat, videonya akan saya unggah di YouTube. Yes, Yep. thank you. Thank you, sir.